Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin sudah saya sampaikan bagaimana cara menyusun SKP untuk guru, kali ini saya akan mencoba menyampaikan cara menyusun SKP untuk kepala sekolah berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Baik, langsung saja. Kita mulai dari lembar yang pertama, yaitu cover. Cover ini kita isi dengan data kepala sekolah yang akan dinilai. Kemudian di sini ada instansi yang mana data ini bisa kita ubah sesuai dengan nama pejabat dan instansi yang akan melakukan penilaian. Dari cover kita lanjutkan ke tab yang kedua, yaitu matrik peran hasil. Matrik peran hasil ini berisi kegiatan-kegiatan yang nanti dilakukan oleh kepala sekolah dalam rentang waktu setahun yang akan dinilaikan kegiatannya kepada atasan. Kolom yang paling atas ini adalah pejabat kepala dinas pendidikan, kemudian di sini adalah atasan pejabat penilai, kemudian di sini adalah kepala sekolah yang akan dinilai. Pada kolom yang kedua ini ada intermediate outcome atau produk dan atau layanan tim kerja pada unit kerja. Di sini adalah renstra dari pejabat atasan penilai rencana 1. Di sini ada rencana kerja 2, kemudian di sini yang ketiga, dan di sini adalah yang keempat. Untuk kegiatan-kegiatan kepala sekolah yang akan dinilai, maka kita tuliskan di kolom 1 ini ke bawah. Misalnya yang pertama di sini adalah dokumen program kerja kepala sekolah yang terdiri dari manajerial, kewirausahaan, dan supervisi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah. Kegiatan ini, rencana kerja ini harus sesuai atau mendukung dari program kerja atau renstra yang direncanakan oleh atasannya langsung. Jadi ini adalah program yang berkenaan langsung yang mendukung program di atasnya. Kemudian yang kedua adalah laporan pelaksanaan program manajerial, kewirausahaan, dan supervisi dalam penyelenggaraan pengelolaan sekolah. Yang ketiga adalah laporan evaluasi ketercapaian program kerja pelaksanaan tugas pokok kepala sekolah dan dalam bentuk EDS dan atau analisis hasil raport pendidikan. Selanjutnya di sini ada tugas tambahan sebagai anggota atau pengurus K3S. Kemudian di sini ada laporan pengembangan kopervisian berkelanjutan dalam bentuk diklat fungsional kepala sekolah dan atau karya ilmiah. Laporan tugas tambahan sebagai anggota pengurus PGRI Cabang Pamotan, dan yang ketiga adalah laporan kegiatan mengikuti seminar dan atau webinar pendidikan. Untuk kolom-kolom kegiatan ini bisa kita ubah sesuai dengan kegiatan yang akan kita laksanakan pada 1 tahun yang akan datang. Jadi di sini bisa kita ubah sendiri menyesuaikan program atau rencana kerja yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun. Berikutnya masuk di dalam tab SKP kuantitatif. SKP ini bisa kita buat berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun kali ini saya akan mencoba menggunakan pendekatan kuantitatif. Di sebelah kiri ini adalah kolom kepala sekolah, yang di sebelah kanan ini adalah kolom pejabat atasan kepala sekolah, yang mana dalam hal ini oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Unsur-unsur yang akan dinilai di dalam pendekatan hasil kerja kuantitatif ini, yang pertama adalah ada unsur utama, kemudian yang kedua adalah ada unsur tambahan, dan selanjutnya yang ketiga ada unsur perilaku kerja. Kita mulai dari unsur utama.
Unsur utama adalah rencana atasan atau rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi adalah dokumen program pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang kita ambil dari matrik peran hasil yang sudah kita rumuskan di awal. Jadi ini sudah otomatis tersambung kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan pada 1 tahun ke depan. Dari rencana hasil kerja di sini kemudian ada aspek, yang mana aspek tersebut ada aspek kuantitas dan waktu. Kuantitas ini menunjukkan jumlah dokumen yang akan kita laporkan atau yang akan kita buat, sementara kualitas ini adalah deskripsinya atau indikator kinerja individunya adalah program pengawasan dan program bintek guru kepala sekolah. Dalam hal ini targetnya adalah 80 sampai dengan 100. Kemudian yang ketiga ada waktu pelaksanaan adalah jumlah laporan pengawasan. Untuk yang berikutnya ada misalnya laporan pelaksanaan program manajerial, kewirausahaan dan supervisi guru dan tendik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kepala sekolah. Aspeknya juga sama, ada 3, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian IKI-nya untuk kuantitas adalah jumlah laporan pengawasan, kemudian kualitasnya adalah materi pengawasan, instrumen, daftar hadir, surat keterangan, dan kegiatan dari kepala sekolah. Kemudian waktunya adalah ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Untuk targetnya di sini ada berapa, misalnya kita isi dengan 2 dokumen atau berapa kita sesuaikan dengan jumlah dokumen yang kita buat di dalam rentang waktu tersebut. Kemudian targetnya di sini kita menggunakan rentang, jadi antara 80 sampai dengan 100%. Kemudian waktu pelaksanaan kegiatan adalah misalnya kita buat 2 bulan. Jadi begitu seterusnya, ini ada masing-masing kegiatan atau rencana hasil kerja ini ada aspeknya, terdiri dari 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian di sini ada indikator kinerja individu atau IKI, kemudian di sini ada target. Sekali lagi, untuk kegiatan-kegiatan ini kita isi bisa kita sesuaikan, namun kita rumuskan dulu di dalam matrik peran hasil di sini, nanti otomatis akan tersambung di sini. Kemudian yang kedua ada unsur tambahan. Unsur tambahan ini maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung ya mendukung kinerja atasan, jadi tidak secara langsung. Misalnya yang pertama adalah mengenai laporan tugas tambahan sebagai anggota pengurus PGRI misalnya, atau sebagai kita tambahkan sebagai pengurus kepramukaan misalnya, nanti kita bisa rumuskan di matrik peran hasil di sini. Kemudian yang kedua di sini ada laporan kegiatan mengikuti seminar dan atau webinar pendidikan di lingkungan daerah dan pusat. Untuk aspeknya sama, meliputi 3, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian untuk IKI-nya adalah jumlah satuan kegiatan, kualitasnya berupa dokumen tugas tambahan sebagai pengurus PGRI, waktunya adalah kegiatan waktu pelaksanaan kegiatan. Targetnya sama, jumlahnya 1 laporan, kemudian kualitasnya itu kita menggunakan rentang 80 sampai dengan 100. Jadi ini yang paling inti adalah menggunakan rentang, bukan angka satuan yang tetap. Kemudian ketepatan waktu pelaksanaan ini misalnya dibuat 12 bulan. Begitu juga untuk kegiatan tambahan yang berikutnya sama. Yang ketiga adalah perilaku kerja. Perilaku kerja ini ada beberapa indikator, yaitu ada 7. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga adalah kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, dan yang keenam adalah adaptif, yang ketujuh adalah kolaboratif. Misalnya
orientasi sama pelayanan ini ada beberapa indikator. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, orientasi pelayanan adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga, indikatornya adalah melakukan perbaikan tiada henti. Untuk ekspektasi khusus pimpinan ini tergantung pimpinan kita akan menuliskan atau memberikan masukan apa, nanti bisa dituliskan di sini. Misalnya di sini adalah ekspektasi khusus pimpinan, misalnya mengkoordinasikan proses pembelajaran pada satuan pendidikan dengan baik. Contoh lagi yang kedua misalnya adalah dari aspek akuntabel, ada 3 indikator di sini. Kemudian ekspektasi khusus pimpinan adalah misalnya jaga integritas dalam memberikan pelayanan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan tugas dengan cara tanggung, melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab, dan begitu seterusnya sampai dengan aspek komponen harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ada masing-masing indikator dan ada ekspektasi khusus yang dituliskan oleh pimpinan atau atasan pejabat yang dinilai. Kemudian di sini ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Kemudian di sini adalah pegawai yang dinilai. Pada lembar ini diisi pada awal tahun, yaitu pada tanggal 3 Januari 2022. Selanjutnya dari SKP kuantitatif, maka kita teruskan ke lampiran SKP. Pada lampiran sasaran kinerja pegawai ini ada beberapa indikator atau ada beberapa poin. Yang pertama adalah dukungan sumber daya, yang kedua adalah skema pertanggungjawaban, yang ketiga adalah konsekuensi. Dari dukungan sumber daya ini ada beberapa indikator atau beberapa hal yang harus kita lengkapi. Yang pertama misalnya adalah dukungan sumber daya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, dukungan sarana prasarana yang memadai. Yang ketiga, workshop atau seminar terkait pengelolaan sekolah. Begitu juga untuk yang skema pertanggungjawaban, di sini juga ada 3 indikator. Misalnya yang pertama adalah laporan penilaian kerja sekolah atau kepala sekolah disampaikan secara periodik dengan pembinaan dan pengawas sekolah, dengan pembinaan dari pengawas sekolah. Yang kedua, laporan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan berdasar perhitungan data dapodik dilaporkan berkala atau sebelum akhir tahun. Yang ketiga adalah kegiatan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dipetakan dan dilaporkan. Yang ketiga adalah konsekuensi. Yang pertama, peringkat penilaian kinerja sekolah atau kepala sekolah terbaik akan dijadikan sebagai kepala sekolah teladan. Yang kedua adalah apabila target penilaian kinerja sekolah atau kepala sekolah tidak tercapai, perlu evaluasi terhadap manajemen sekolah yang diterapkan. Dan yang ketiga adalah apabila pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan sebelumnya jika sudah tidak valid atau juga jika sudah tidak valid akan dihitung kembali. Jadi ini lampiran beberapa catatan di dalam lampiran sasaran kinerja pegawai. Berikutnya kita masuk di rencana aksi. Rencana aksi ini adalah berupa rencana-rencana yang akan dilakukan oleh kepala sekolah di dalam 1 tahun ke depan. Misalnya di sini sebagai contoh adalah yang pertama, kolom rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Ini juga kita ambil dari SKP kuantitatif dari tab sebelumnya. Rencana hasil kerja ini juga sama, kemudian aspeknya kuantitatif, kualitatif, dan waktu. Indikator kinerja individunya juga kita ambil dari lampiran dari SKP kuantitatif. Targetnya ini juga kita ambil dari SKP kuantitatif yang berupa target yang akan dicapai di dalam 1 tahun. Kemudian rencana aksinya ini kita jabarkan di sebelah kanan kolom ini. Jadi rencana aksi ini di sini berupa deskripsi
kegiatan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah di dalam mencapai rencana hasil kerja tersebut. Selanjutnya pada kolom yang kanan ini ada target per bulan, misalnya rencana atau aksi yang akan dilaksanakan itu misalnya pada bulan Januari dan bulan Mei misalnya. Jadi di sini kita tulis angka 1 dan di bulan Mei juga kita tulis angka 1. Kemudian yang kedua secara kualitas, yaitu program pengawasan dan program bimbingan dan latihan guru atau kepala sekolah, targetnya adalah 80 sampai dengan 100%. Aksi yang akan dilaksanakan adalah menyiapkan dokumen dan kelengkapan laporan penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah. Jadi targetnya ini karena antara 80 sampai dengan 100 dilaksanakan pada awal tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Mei misalnya. Jadi di sini kita tuliskan angka target 100% dan di bulan Mei adalah 100%. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, kita isikan rencana aksi yang akan kita lakukan, kita rumuskan di kolom deskripsi di sini. Kemudian kita laksanakan aksi tersebut pada bulan apa, kita tuliskan di kolom sebelah kanan, yaitu kolom target per bulan. Selanjutnya di sini ada kolom kosong, nanti bisa kita sembunyikan apabila nanti tidak terisi oleh kegiatan. Misalnya kita sembunyikan saja seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada unsur tambahan. Nah, unsur tambahan ini juga sama. Rencana aksinya kita tuliskan di kolom di sini deskripsinya. Kemudian kita laksanakan kegiatan tersebut. Kita rencanakan pada bulan apa, maka di sini kita tuliskan angka dan persentase pada bulan yang dimaksud. Berikutnya, rekaman informasi umpan balik berkelanjutan. Pada lembar rekaman umpan balik ini, itu di sini sudah dilakukan penilaian atasan kita dari target yang kita rencanakan. Kemudian di sini ada realisasi berdasarkan bukti dukung yang kita siapkan, maka atasan pejabat kita akan menuliskan realisasi berdasarkan bukti dukung. Suatu contoh misalnya di sini adalah dokumen program kerja kepala sekolah. Aspeknya kuantitas, indikatornya adalah jumlah dokumen program. Dari target 2 menjadi ternyata sesudah dilaksanakan penilaian ada 3 laporan, maka di sini dituliskan 3 laporan. Kemudian di sini umpan baliknya yang diisi oleh pejabat penilai adalah dokumen laporan pelaksanaan tugas secara keseluruhan sudah bagus, namun kedepannya harus semakin ditingkatkan. Ini misalnya adalah umpan balik dari pejabat penilai yang dituliskan setelah melakukan penilaian terhadap dokumen yang kita ajukan. Kemudian secara kualitas di sini indikatornya adalah program pengawasan dan program bintek guru atau kepala sekolah. Dari target 80 sampai dengan 100%, maka di sini berdasarkan penilaian atasan di sini mendapat nilai 85%. Dari target yang semula 80 sampai dengan 100, dengan umpan balik dari atasan adalah pelaporan dilakukan tepat waktu. Yang ketiga, dari aspek waktu, indikatornya adalah ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Targetnya dari 2 bulan menjadi 4 bulan pelaksanaan dengan catatan penyelesaian dokumen atau laporan yang dibutuhkan tepat waktu tolong dipertahankan. Ini adalah contoh dari umpan balik dan realisasi berdasarkan bukti dukung yang dilakukan oleh pejabat penilai atau atasan. Dari target-target ini, dari target kemudian realisasi, maka di sini adalah target yang ditargetkan oleh kepala sekolah, kemudian yang di kolom realisasi ini adalah dituliskan oleh pejabat penilai.
Untuk berikutnya, sesudah dilaksanakan penilaian, maka di bawah sini ada rating hasil kerja. Ada beberapa pilihan, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Karena berdasarkan hasil penilaian sesuai ekspektasi, maka di sini ada pilihan sesuai ekspektasi. Kemudian yang berikutnya ada penilaian perilaku kerja. Perilaku kerja ini juga dari masing-masing instrumen ini ada ekspektasi khusus dari pimpinan. Jadi pimpinan sesudah melakukan penilaian terhadap kita, terhadap kinerja, maka di sini ada intervensi khusus, ekspektasi khusus dari pimpinan itu apa, dituliskan di kolom-kolom masing-masing indikator. Misalnya di sini adalah dari aspek loyalitas, ekspektasi khusus pimpinan adalah selalu taat terhadap Pancasila dan menjalankan tugas. Yang kedua, tidak ikut dalam aktivitas partai politik dan organisasi terlarang. Ini adalah sebagai contoh dari rating perilaku kerja. Di sini disimpulkan dari di atas ekspektasi, yang kedua adalah sesuai ekspektasi, yang ketiga adalah di bawah ekspektasi. Maka karena sesuai, maka di sini pilihannya adalah sesuai ekspektasi dengan predikat kinerja baik. Kita teruskan ke evaluasi kinerja kuantitatif. Dari evaluasi kinerja pegawai ini ada semacam kurva, ya, grafik kurva distribusi predikat kinerja pegawai dengan capaian kinerja organisasi baik. Jadi untuk kurva ini bisa kita pilih dari beberapa contoh yang ada di samping kanan ini. Apabila baik, tinggal kita ambil, kita sesuaikan, kita kopikan, dan kita tempelkan di sini. Jadi sesuai dengan predikat kinerja. Ada baik, ada kurang, ada sangat baik, dan seterusnya, maka kita tempelkan di sini. Berikutnya dari rencana hasil kerja pimpinan dan intervensi, rencana hasil kerja, aspek indikator kinerja individu sesuai ekspektasi, kemudian realisasi ini. Di sini ada umpan baliknya. Umpan baliknya tadi bisa kita ambil dari rekaman umpan balik di sini, kemudian kita pindahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh pejabat penilai. Untuk tambahan juga sama. Untuk rating hasil kerja adalah sesuai ekspektasi. Di sini ada beberapa indikator yang tadi sesuai dengan rekaman umpan balik. Untuk berikutnya kita masuk di dokumen evaluasi. Dokumen evaluasi ini adalah berupa hasil penilaian yang dilakukan oleh atasan. Di sini adalah ada pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, atasan pejabat penilai kinerja, kemudian hasil evaluasi kinerja, yang mana di sini adalah capaian kinerja secara organisasi adalah baik, predikat kinerja pegawai adalah baik. Dan yang terakhir di sini ada contoh apabila pegawai yang dinilai tersebut keberatan dengan hasil penilaian, maka formatnya adalah seperti ini. Pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, atasan pejabat penilai kinerja, kemudian evaluasinya misalnya saja untuk capaian kinerja organisasi ini baik, tapi predikat kinerja pegawai cukup, maka di sini yang bersangkutan melakukan keberatan. Misalnya di sini sebagai contoh adalah catatan rekomendasi dari pejabat penilai, yaitu agar ditingkatkan disiplinnya dan perilaku berakhlak agar diterapkan. Keberatannya, yang bersangkutan menyatakan mohon penjelasan poin yang harus ditingkatkan. Kemudian penjelasannya adalah sesuai data absensi sering terlambat. Kemudian yang terakhir ada keputusan dan rekomendasi atasan pejabat penilai kinerja adalah berdasarkan atas hasil kerja selama ini dan inovasi yang telah dibuat agar predikat diberikan baik. Ini adalah rekomendasi dari atasan pejabat penilai.
ditandatangani oleh pejabat penilai yang bersangkutan, kemudian atasan pejabat penilai kinerja. Demikian, terima kasih sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai cara menyusun SKP Kepala Sekolah berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Permen ini masih memerlukan banyak perbaikan, karena itu mohon saran perbaikan silakan tulis di kolom komentar agar dalam penyusunan SKP ini sesuai dengan yang diharapkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.